Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bepom. Jadi saya di sini bersama Bapak Yosef selaku Kepala Bepom Nusa Tenggara Barat. Jadi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Naura. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan sukses luar biasa. Alhamdulillah nih. Sebelumnya perkenalkan, saya Lale Naura Muazarani, biasa dipanggil Naura Pak, dari Farmasi Unram Angkatan 2023. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bersama kami, untuk diwawancarai, padahal di tengah kesibukan Bapak mungkin dengar-dengar juga nanti Bapak ada flight jam 12:30 ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak. Sebelumnya boleh saya bertanya nama Bapak dan asalnya dari mana? Baik Mbak Naura, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan tentunya kepada seluruh sahabat Bepom dimanapun berada. Terima kasih nih Mbak Naura dan juga teman-teman dari Farmasi Unram ya sudah hadir datang ke kantor Balai Besar POM di Mataram. Saya justru merasa sangat senang dan gembira dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena tentunya ini merupakan salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat ya, utamanya tentunya para generasi muda seputar obat dan makanan dan apa itu badan POM. Jadi nama saya adalah Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, cukup panjang ya, tapi biasa saya dipanggil Yosef di sini. Saya asli dari Purworejo, Jawa Tengah. Saya bergabung di Badan POM, penempatan di Balai Besar POM di Mataram sejak Februari 2005. Ya. Kemudian artinya sudah kurang lebih saya selama 19 tahun, tapi sudah berkeliling juga. Ya. Jadi sebelum awal bergabung di Mataram, 2005, kemudian 2018 saya ditugaskan sebagai Kepala Balai POM di Batam. Ya. Kemudian setelah itu berpindah lagi ke Balai Besar POM Palembang, kemudian berikutnya di Balai Besar POM di Pekanbaru, baru Juli 2023 kembali ke Balai Besar POM di Mataram, ya, sampai dengan saat ini. Baik, jadi sekarang nih Pak, lagi banyak-banyaknya nih anak farmasi yang pengen kerja di Bepom gitu Pak, yang bertanya-bertanya bagaimana sih prospek kerjanya di Bepom. Jadi di sini udah saya kumpulkan beberapa list pertanyaan yang banyak mahasiswa farmasi yang mau bertanya. Jadi apa bisa langsung ke pertanyaan pertama? Silakan. Jadi pertanyaan pertama di sini, bagaimana sih prospek kerja lulusan farmasi di Bepom? Oke, baik, terima kasih Mbak Nora. Jadi saat ini memang di 2024 ini kita Badan POM mendapatkan formasi kurang lebih sekitar hampir 2.000 lebih ya. CPNS yang tentunya ini menjadi salah satu peluang bagi adik-adik mahasiswa termasuk farmasi untuk bergabung di Badan POM ya, karena tentunya sangat besar apalagi kalau farmasi apoteker gitu kan, peluang kerjanya bisa di aspek manapun termasuk di pemerintahan, salah di Badan POM, dan tentunya merupakan suatu tantangan ini ya, karena kalau kita bicara masalah obat dan makanan ini suatu hal yang sangat penting dan strategis karena ini menyangkut aspek ekonomi, ya, kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Artinya dengan bergabungnya adik-adik mahasiswa ini tentunya akan menjadi memperkuat SDM dari Badan POM, karena Badan POM ini kan ada mulai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung gitu kan. Tentunya bagaimana memastikan bahwa obat dan makanan ini betul-betul dapat dikawal sehingga terjamin mutu, keamanan, khasiat ataupun kemanfaatannya. Jadi tentunya saya melalui momen ini mengajak tentunya seluruh adik-adik mahasiswa dengan latar belakang apapun, karena Bepom ini membuka kesempatan untuk semua jurusan, bukan hanya farmasi, apoteker, kedokteran, kimia. Ya. Artinya bahkan kita juga membuka jurusan yang non eksak ya, seperti bahkan kita kriminolog juga kita membutuhkan juga ya, karena kejahatan obat dan makanan juga suatu yang terus dinamis gitu ya, secara modus operandinya. Tentunya kita juga membutuhkan kajian-kajian SDM yang kompeten ya, yang berasal dari akademisi tentunya, dan ini semuanya bisa bergabung dan tentunya prospeknya adalah sangat baik dan ikut mendharma baktikan membangun bangsa dan negara ini. Jadi buat kalian yang lulusan farmasi bisa lebih semangat lagi karena peluangnya lumayan besar. Betul.
Baik, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja kriteria keterampilan atau pengetahuan yang harus diasah dan dikuasai oleh mahasiswa farmasi jika ingin bekerja di BPOM? Oke, tentunya nanti saat akan bergabung di Badan POM, tentunya kan kita mengikuti seleksi, ada mekanisme seleksi untuk ASN ada dua ya, ada melalui CPNS ataupun P3K. Ya, tentunya harus lulus seleksi itu dulu, baru nanti akan diasah, akan diperkuat kompetensi kemampuan dari SDM tersebut. Jadi tentunya harus lolos namanya seleksi administrasi dulu ya sebelum masuk, kemudian ada tes kemampuan dasar, kemudian sampai nanti tahapan wawancara, baru nantinya adalah penempatan ya di seluruh UPT Badan POM baik yang di pusat maupun seluruh wilayah Indonesia. Harus siap ya, artinya sebagai saat kita memilih sebagai abdi negara seorang ASN, artinya kita sudah mengambil konsekuensi atau komitmen siap ditempatkan dimanapun berada. Jangan sampai misalnya sudah lolos ternyata ditempatkan di wilayah tertentu, aduh jauh sekali, kemudian jangan ya. Artinya ini merupakan salah satu bentuk pengabdian dan juga bentuk komitmen kita sebagai anak-anak bangsa untuk tentunya bisa memberikan yang terbaik. Dan setelah nanti bergabung, tentunya BPOM akan membekali SDM-nya ya dengan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang sesuai ya, sesuai dengan penempatannya. Misalnya kalau ditempatkan di pengawasan itu tidak dibekali kemampuan bagaimana seorang inspektur ya, ada untuk komoditi obat, komoditi kosmetik, obat tradisional, pangan, tentunya akan dibekali. Yang di pengujian juga sama, kemampuan ujinya mulai tahapan yang dasar, kemudian yang intermediate sampai ke yang advance gitu ya. Artinya bahwa tentunya karena BPOM ini selalu memandang SDM ini sebagai suatu aset ya, aset yang tentunya harus selalu dijaga dan dikembangkan kemampuannya ya. Tidak usah khawatir kalau nanti bergabung di BPOM, pasti asalkan tentunya dibutuhkan juga komitmen juga ya dari SDM tersebut ya. Pasti kita akan mendukung dan membentuk menjadi SDM-SDM yang unggul, yang kompeten dan profesional di bidang. Selanjutnya gimana sih alur masuk dari atau syarat-syarat bekerja di BPOM? Ya, tadi sudah saya sampaikan, persyaratannya tentu harus melalui mekanisme seleksi CPNS ya, karena kan kita secara nasional ya, secara nasional nanti ada seleksinya, akan diumumkan secara terbuka dan transparan, akuntabel di berbagai kanal media. Nah, nanti tinggal adik-adik yang tentunya harapannya bisa berpartisipasi ya, berkontribusi aktif, mendaftarkan, ada seleksi administrasi dulu nanti kan, seleksi administrasi memastikan bahwa memang personel-personel yang itu sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh Badan POM ya, dicek, diseleksi, dan itu transparan semua ya, diumumkan nantinya lolos seleksi administrasi pada tahapan berikutnya, ada ujian-ujian di tesnya itu kan, mungkin yang ada tahu sebagaimana tes CPNS yang lain, kemampuan dasar, kemudian bidang ya, terus setelah itu ada lagi tahapan wawancara ya, tahapan wawancara penempatan, seperti itulah sebagaimana mekanisme tes untuk ASN ya. Ada dua jalur sebenarnya, ada jalur CPNS, ada jalur P3K gitu ya. Oh, jadi dari tadi itu banyak lulusan, bukan hanya dari farmasi aja nih? Iya betul. Karena multidisiplin ilmu. Kalau dulu mungkin BPOM identik dengan farmasi apoteker gitu kan. Sekarang tidak, karena kan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian perkembangan tuntutan masyarakat juga, artinya tidak bisa kita hanya pada satu disiplin ilmu ya. Tentunya kita harus adaptif, harus lincah, agile dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat, kemudian tantangan pengawasan semakin kompleks. Semua disiplin ilmu kita kita rekrut gitu ya. Tentunya untuk memperkuat organisasi BPOM ya, secara khususnya tentunya yang lebih besar adalah dalam rangka upaya memberikan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko kesehatan, kemudian bagaimana kita juga dalam rangka melakukan peningkatan atau pendampingan UMKM akan memiliki daya saing. Jadi tadi kan dari banyak disiplin ilmu. Terus apa sih peran apoteker itu dalam pengawasan obat dan makanan itu sendiri, Pak? Oke, nah ini tentunya suatu pertanyaan menarik. Bagaimana peran apoteker dalam pengawasan obat dan makanan itu? Tentunya menjadi sangat penting sekali ya. Karena nanti saat seorang apoteker itu misalnya bekerja di sektor pelayanan kefarmasian, misalnya di apotek, rumah sakit, puskesmas, ya, klinik, ini tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian. Jadi di Undang-Undang Kesehatan disebutkan juga bahwa praktek atau pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan keahlian.
Ya, kalau kita bicara keahlian, tentunya kaitannya dengan kompetensi atau ilmu yang dimiliki. Nah, tentunya seorang farmasis, seorang apoteker, ini orang yang memiliki pemahaman yang baik terkait bagaimana tata kelola obat gitu ya. Nah, tentunya ini sangat penting memastikan bagaimana jalur-jalur tata kelola obat mulai dari pengadaannya, ya, memastikan penyimpanannya, pengadaan tentunya harus dari sumber yang resmi. Jangan sampai membeli obat, melakukan pengadaan obat dari sumber-sumber tidak resmi, karena khawatirnya itu jadi masuk obat palsu gitu kan ya, yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian penyimpanan, tentu harus memastikan penyimpanan obat ini sesuai dengan persyaratan pada label. Di tingkat produksi sudah dipastikan pemenuhan cara produksi obat yang baik, dan di tingkat distribusi atau di tingkat di sarana pelayanan kefarmasian, ini juga harus dipastikan penyimpanan sesuai. Jangan sampai obat cold chain produk yang persyaratan penyimpanan 2-8 derajat Celcius ternyata disimpannya tidak pada ruang pendingin, disimpannya pada suhu kamar. Tentunya dapat bunga pada mutu ya. Nanti adik-adik saat praktek di fasilitas pemerintah ataupun di rumah-rumah di private sector swasta juga nanti bisa melihat apakah penyimpanan sudah sesuai atau belum. Kalau belum tentunya bisa memberikan masukan ya. Karena obat bisa mengalami penurunan mutu karena penyimpanan tidak sesuai. Kemudian terkait dengan pendistribusian, penyerahan yang harus dipastikan sesuai dengan ketentuan juga. Tidak boleh sembarangan. Misalnya kalau di apotek, misalnya penyerahan obat antibiotik ini yang saya rasa menjadi suatu hal yang isu yang menarik terkait dengan antimicrobial resistance atau resistensi antimikroba. Harus dipastikan bahwa antibiotik ini penyerahan berdasarkan resep dokter. Kalau tidak bisa jadi resistensi mikroba. Ini mungkin bisa menjadi pokok bahasan lainnya nanti lain waktu ya. Dan tentunya bagaimana terkait dengan pencatatan pendokumentasiannya, ya pelaporannya harus dipastikan agar segala suatu obat tersebut mampu tertelusur mulai dari jalur pengadaan ataupun pendistribusian atau penyerahannya. Jadi apoteker, ya farmasis tentunya memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan dukungan memastikan obat itu adalah aman, bermutu, berkhasiat ya, dan juga mencegah diversi ke jalur ilegal. Ya. Jadi sangat penting. Nah, ini juga sangat bagus. Saya rasa kegiatan pada ini untuk menanamkan, memberikan pemahaman bahwa tentunya bahwa kesehatan ini tidak bisa dibentuk oleh satu sistem saja, ya, oleh satu pilar saja, tapi melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk ya tentunya farmasis atau apoteker ini menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan terwujudkan kesehatan nasional yang paripurna seperti itu. Jadi banyak banget ya informasi-informasi yang kita ketahui. Jadi kalau kita mau lebih mengetahui informasi-informasi dari BPOM itu bisa lewat mana nih Pak? Ada web resminya atau gimana? Ya, jadi kami memang sebagaimana tentunya kita menjawab perkembangan zaman ya, era digitalisasi, kita pun juga tidak boleh tertinggal ya. Jadi kita pun juga memiliki berbagai kanal media sosial, baik Facebook, Instagram, kemudian Twitter, kemudian juga kita ada TikTok pun ada juga kita ya, YouTube juga sama. Jadi ini salah satu upaya-upaya adalah bagaimana informasi-informasi dari Badan POM, khususnya dari Balai Besar POM di Mataram dapat diakses oleh publik ya. Kita juga punya subsite ya di mataram.pom.go.id, di sana juga bisa dilihat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Besar POM Mataram, kemudian terkait dengan informasi-informasi lainnya ya sebagai salah satu bagian dari keterbukaan informasi publik ya. Jadi lewat kanal-kanal tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar Badan POM khususnya terkait dengan Balai Besar POM Mataram. Berarti itu termasuk cara-cara dari BPOM untuk menyampaikan kepada masyarakat betul sekali bagaimana bahaya obat dan lain-lain. Benar ya. Bagaimana kita semakin memperluas jangkauannya gitu kan. Kalau sekarang eranya apa? Era digitalisasi, era medsos ya. Tentunya kita pemerintah harus merespon penyampaian informasi melalui media sosial. Selanjutnya bagaimana sih cara kita itu sebagai orang awam nih Pak mengetahui suatu obat itu telah aman dikonsumsi atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan itu dari logo BPOM yang tertera di kemasan dari lewat izin edarnya. Ya tentunya suatu produk obat dan makanan itu yang aman adalah yang sudah ada izin edar dari Badan POM ya. Tentunya kalau sudah ada izin edar dari Badan POM itu sudah dilakukan evaluasi terkait mutu dan keamanannya. Nah, tapi tentunya siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah semua ya. Tidak bisa bahwa jaminan itu hanya dibebankan kepada pemerintah. Misalnya kalau obat Badan POM. Mungkin kita mengingat kasus sirup yang kemarin EGDEG, mungkin banyak masyarakat secara awam menyampaikan menghujat BPOM dari bilang ya, wah apa kerjanya Badan POM ini? Oh dari lama kok baru sekarang gitu kan? Karena sistem pengawasan tidak seperti itu. Jadi sistem pengawasan itu ada
5 pilar, pentahelix saya menyebutkannya. Ada dari pemerintah, ada peran dari pelaku usaha, peran dari masyarakat, akademisi dan media. Ya. Tentunya bahwa Badan POM senantiasa berupaya memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar mempunyai aspek mutu dan keamanan. Tapi yang tak kalah penting adalah pelaku usaha sendiri, produsen. Karena Badan POM kan tidak bisa nih 7 kali 24 jam memantau, gitu, melihat apa aktivitas mereka. Nah, disinilah bagaimana pemerintah dan pelaku usaha juga berbagi tanggung jawab, termasuk pada masyarakat juga. Ya, jadi artinya kita juga mendorong peran aktif dari pelaku usaha dan juga peran aktif dari masyarakat ya, sebagai termasuk akademisi kita libatkan dan juga media untuk bagaimana nantinya melakukan komunikasi risiko ya, agar yang sampai terjadi, dan tentunya kasus EGDG menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, kita melakukan review untuk penguatan regulasi sehingga kedepannya tidak perlu terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Tentunya sekali lagi jaminan itu tidak bisa hanya satu pilar saja, tapi melibatkan seluruh pilar elemen bangsa sehingga tentunya terwujud keamanan, ketersediaan dan ketahanan obat dan makanan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti itu lah ya. Jadi gitu ya pentingnya mengecek izin edar obat. Betul. Nah, satu dulu Mas ya. Dan untuk salah satu untuk mengecek izin edar legalitasnya bisa menggunakan BPOM Mobile. Ya, jadi ada aplikasi yang sudah dibuat oleh Badan POM, namanya ada aplikasi BPOM Mobile. Itu sangat penting sekali saya rasa untuk dapat di-download karena mudah sekali ya, tinggal download di Play Store ataupun iOS gitu kan ya. Download BPOM Mobile, nanti tinggal kalau ada suatu produk kalau udah ada izin edarnya, sudah barang tentu jelas tidak usah dibeli ya. Karena sekarang kadang-kala mungkin karena pengaruh influencer, selebgram dia pakai misalnya kosmetik, bagus, ternyata setelah dicek tidak ada izin edarnya. Nah, nanti bisa jadi si influencernya juga tidak pakai, kan dia di endorse gitu kan. Nah, ini yang penting kita selalu mendorong ya agar konsumen menjadi konsumen yang cerdas gitu kan, yang mampu melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang berimbas pada kesehatan. Nah, tadi betul salah satunya adalah bisa dimasukkan secara manual untuk nomor izin edarnya ataupun scan QR code-nya. Karena sekarang sudah ada QR code, tinggal scan dan bisa ketahuan apakah itu produk terdaftar atau tidak. Kalau tidak ada, berarti tentunya kemungkinan produk tersebut adalah tidak terdaftar atau sudah habis izin edarnya. Ya. Dan kemudian juga melalui BPOM Mobile tersebut dapat kita mengetahui informasi-informasi kegiatan di Badan POM, kemudian bisa melakukan pelaporan juga. Misalnya menemukan pelaporan ini, salah satunya juga perlu saya sampaikan bahwa seluruh ada yang mahasiswa juga jika menemukan nih suatu produk, misalnya ada obat antibiotik misalnya dijual di toko-toko, itu kan tidak boleh kan. Nah, itu bisa dilaporkan via BPOM Mobile ya. Atau nanti dia juga lapor ke BPOM Mataram di 087871 1500533 ya, itu bisa dilaporkan. Jadi kita harapannya bagaimana seluruh masyarakat ini berperan aktif dalam rangka mengawal bagaimana memastikan obat dan makanan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi kalian mungkin jangan cepat terpengaruh gitu mentang-mentang produknya viral nih Pak. Betul. Banyak yang pakai influencer harus dicek dulu keamanannya biar nggak berbahaya juga buat diri kita sendiri. Jangan mudah ini kena rayuan gombal dari promosi yang berlebihan. Karena sebenarnya diatur juga tidak boleh namanya superlatif berlebihan ya. Kemudian tidak objektif ya, itu juga salah satu yang diatur dalam perundang-undangan kita, undang-undang kesehatan. Iklan itu harus objektif, tidak boleh berlebihan, tidak boleh superlatif ya. Jangan sampai nanti misalnya nih seorang yang punya riwayat diabetes, hipertensi, karena ada testimoni ataupun ada iklan yang bombastis gitu kan, tidak perlu lagi obat-obatan, sudah cukup, itu akhirnya hanya minum herbal tersebut. Nah, ternyata herbalnya juga bisa jadi belum punya izin edar, dan itu bisa berbahaya karena pada suatu titik tertentu bisa jadi mungkin karena sugesti orang tersebut menjadi merasa sehat gitu ya. Nah, tapi pada suatu titik bisa jadi tahu-tahu tekanan darahnya tinggi, meningkat, tidak terkontrol kan, bisa langsung stroke kan, atau yang misalnya gula tinggi juga bisa sama, juga bisa shock gitu kan, diabetesnya bisa mencapai titik kadar gula darah yang tinggi. Nah, ini bisa mengakibatkan gangguan risiko kesehatan bahkan kematian. Ini yang harus masyarakat juga tahu, tentunya saat mengkonsumsi obat produk herbal harus pastikan izin edar, dan tentunya tetap harus dikonsumsi obat yang dengan dokter tadi ya, obat kimianya, chemicalnya. Yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa farmasi dalam berkontribusi untuk kesehatan masyarakat melalui BPOM? Baik,
Terima kasih Mbak Naura, tentunya saya sangat menyambut baik ya kegiatan kita seperti ini. Saya sangat berharap sekali tentunya bahwa adik-adik mahasiswa Farmasi Unram ini bisa sebagai agent of change, ya. Sebagai penyambung informasi dari Badan POM, ya, penyampai informasi seputar obat, makanan, kosmetik, obat tradisional. Karena tadi aspek penting dari obat dan makanan tadi mulai menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, daya saing bangsa. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di 2025-2030, dari tahun depan sampai 5 tahun ke depan. Ya. Bonus demografi itu kan kita akan di mana angkatan produktifnya itu lebih dari 60%. Tapi apabila ternyata konsumsi obat makanan dan makanan tidak aman, tidak sehat, tentunya bukan menjadi bonus, tapi justru menjadi suatu bencana. Ya. Karena kalau bonus bisa mendapatkan keuntungan, tapi kalau karena SDM-nya jadi tidak sehat, kalau tidak sehat, tentunya bagaimana bisa memiliki tumbuh kembang fisik ataupun intelektual sehingga tidak akan mampu memiliki daya saing, bukan menjadi suatu bonus, justru menjadi suatu bencana, menjadi suatu beban bangsa. Nah harapannya tentunya adik-adik Farmasi Unram ini bisa nantinya melalui kegiatan seperti ini bisa menyampaikan, paling tidak menyampaikan ke lingkungan terkecil dulu di rumah sendiri ya, ke keluarga, kemudian ke lingkungan sekitar, ke masyarakat. Juga harapannya informasi menjadi semakin masif dan harapannya juga bisa mempromosikan juga tadi ya terkait dengan seputar obat dan makanan yang aman gitu kan kepada melalui media-media sosial. Saya rasa adik-adik ini pasti punya media sosial, Instagram mungkin followernya ada sudah banyak gitu kan, yang sudah cukup banyak. Itu menjadi salah satu media yang sangat efektif untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat yang tentang pentingnya obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat, ataupun bermanfaat. Jadi itu yang saya harapkan, mudah-mudahan bahwa ini tidak menjadi yang pertama dan juga yang terakhir, tapi ini sebagai pembuka saja. Silakan ya, kita bisa berkolaborasi secara intens dan sangat gembira saya dan tentunya teman-teman juga sangat menyambut baik kegiatan kita seperti ini, sehingga nanti mungkin tidak harus dengan saya, bisa dengan antar adik-adik mahasiswa sendiri mengenalkan berbagai hal ya, aspek-aspek positif yang tentunya bisa memberikan vibe ataupun atmosfer positif kepada seluruh pemirsa dari kegiatan podcast pada hari ini dan kelanjutannya gitu sih Mbak Naura. Wah, luar biasa sekali ya topik kita pada pagi hari ini. Banyak informasi penting yang dapat kita ambil, banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil tentunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Naura. Sekian podcast kita bersama Bapak Yosef. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.